mendorong DPR RI untuk meminta kepada pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi dan upaya recovery kondisi ekonomi pasca pandemi. Terkait dengan tenaga kerja asing dari Cina, mencermati perkembangan terakhir isu 500 TKA asal Cina saat ini, terdapat beberapa latar belakang yang harus kita perhatikan secara serius. Kontroversi semakin menguat, terlebih atas penolakan kedatangan TKA asal Cina yang dilakukan oleh penduduk lokal. Saya pakai analogi bahwa kita ini kayak orang sakau. Apa itu orang sakau? Kalau lagi sakau itu kita menyayat-nyayat badan kita sendiri. Hari ini kondisi bangsa dan negara ini lagi bermasalah dan ibu-ibu Kementerian Kesehatan maupun bapak-bapak yang ada di situ malah ikut menyayat-nyayat badan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Bagaimana tidak? Kondisi di lapangan kita ini sedang kekurangan alat. Yang kedua, kita sudah punya prototipe alat-alat yang lengkap. Yang dalam hal ini Kemenristek dan BPPT maupun semua LPNK itu sudah siap ready. Tapi hanya karena alasan prosedural dan administrasi sertifikasi, kita menghambat diri kita sendiri untuk menyelamatkan anak-anak bangsa hari ini yang kena korban COVID-19. Apa bedanya Anda semua yang ada di Kementerian Kesehatan itu dan kita semua ini seperti orang yang kena penyakit sakau. Lalu kita hari yang membuat aturan adalah kita sendiri, lalu kita bisa menggunakan aturan itu untuk menghambat memproduksi alat-alat sendiri. Coba Anda yang ada di Kementerian Kesehatan itu sadar loh apa yang sedang Anda lakukan ini. Jangan sampai hari ini COVID-19 sudah lewat, Anda baru tiba-tiba ujuk-ujuk keluarkan itu izin-izinnya. Di mana nalar kita hari ini? Ini nalar publik ini dipertanyakan loh Pak. Ingatkan pemerintah untuk tetap konsisten. Dilarang terbang, ya, dilarang mudik, jangan sampai ada celah karena dekat dengan si ini, dekat dengan si itu peraturan dirubah. Terima kasih. Sebagaimana kita ketahui saat ini pemerintah telah menjalankan program Kartu Prakerja yang menimbulkan banyak permasalahan. Sistem registrasi online yang tidak bisa diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia karena menurut data hanya sekitar 60% daerah yang bisa akses internet. Juga pengelolaan pelatihan yang tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini dengan alokasi anggaran 5,6 triliun. Sehingga program ini dianggap tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia dan tidak transparan. Oleh karena itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI dalam kesempatan ini mendorong DPR RI untuk meminta kepada pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi dan upaya recovery kondisi ekonomi pasca pandemi. Kedua, terkait dengan tenaga kerja asing dari Cina, mencermati perkembangan terakhir isu 500 TKA asal Cina saat ini, terdapat beberapa latar belakang yang harus kita perhatikan secara serius. Kontroversi semakin menguat, terlebih atas penolakan kedatangan TKA asal Cina yang dilakukan oleh penduduk lokal, pemerintah daerah dan juga DPR di daerah. Oleh karena itu, di samping itu, di tengah maraknya isu masuknya TKA, kita melihat begitu banyak adanya pekerja yang kehilangan pekerjaan sebagaimana tadi disampaikan. Dalam waktu bersamaan ini makin banyak tenaga kerja lokal yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Karena itu fraksi PKS DPR RI juga mendorong DPR RI agar mendesak pemerintah untuk segera melakukan penghentian penerimaan tenaga kerja asing hingga pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi ini berakhir dan membuka peluang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja lokal sebagai langkah mengurangi resiko gejolak sosial akibat makin banyaknya angka pengangguran. Ketiga, karena saat ini juga sudah kita sama-sama tahu adanya penyesuaian harga BBM di dunia, agar DPR juga bisa meminta pemerintah segera menurunkan harga BBM, menyusul anjloknya harga menjadi harga bahan BBM dunia yang harga mentah BBM dunia. Permintaan ini sangat wajar dan objektif karena negara lain di ASEAN sudah melakukan penyesuaian harga seiring perubahan harga minyak dunia. Sebagai data, harga BBM RON 95 yang oleh Pertamina dijual sekarang 9.650 per liter, di Malaysia bisa dijual dengan harga 4.299 per liter, sedangkan di Myanmar bisa dijual dengan harga 4.056 liter. Demikian pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita semua.
menjalankan fungsi pengawasan di tengah situasi pandemik yang sangat berat dan situasi yang sangat memprihatinkan. Terima kasih atas perhatian. Kegelisahan kami di Komisi 7 dan juga dalam rangka merespon apa yang menjadi pandangan Kemenristek, apa yang menjadi penjelasan Kemenristek. Dan juga tadi menyambung dari Pak Gus Irawan. Jadi begini, saya ini heran dengan Republik kita, terutama Kementerian Kesehatan. Penjelasan tadi yang disampaikan oleh Pak Sumantri Bojonegoro itu Pak Kemenristek. Kemenristek siap memproduksi semua alat-alat ataupun apapun itu terkait kebutuhan COVID-19. Dari masker, PCR, ventilator, dan lain sebagainya. Ada satu kata kunci yang memang saya garis bawahi, yaitu kenapa Kementerian Kesehatan menjadi terlihat terkesan enggan untuk mengambil produk karena belum disertifikasi. Tadi juga direspon oleh Bu Dirjen apa tadi itu, saya lihat dari awal, Dirjen Litbangkes atau apalah itu ya, saya kurang begitu ngerti namanya, kurang familiar. Sudah ada beberapa lembaga pendidikan yang disetujui. Saya ini heran Bu, ini wabil khusus buat Kementerian Kesehatan loh. Ini khusus. Alhamdulillah yang hadir Sekjen dan Dirjen, karena saya nggak mau mengarah kepada Pak Menteri, karena Pak Menteri itu kan baru belum sampai setahun itu menjabat. Artinya baik atau keburuknya Kementerian Kesehatan itu wajah dan citranya itu dilihat dari Sekjen dan Dirjen-Dirjen yang hadir sekarang. Saya pakai analogi bahwa kita ini kayak orang sakau. Apa itu orang sakau? Kalau lagi sakau itu kita menyayat-nyayat badan kita sendiri. Hari ini kondisi bangsa dan negara ini lagi bermasalah dan ibu-ibu Kementerian Kesehatan maupun bapak-bapak yang ada di situ malah ikut menyayat-nyayat badan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Bagaimana tidak? Kondisi di lapangan kita ini sedang kekurangan alat. Yang kedua, kita sudah punya prototipe alat-alat yang lengkap. Yang dalam hal ini Kemenristek dan BPPT maupun semua LPNK itu sudah siap ready. Tapi hanya karena alasan prosedural dan administrasi surat sertifikasi, kita menghambat diri kita sendiri untuk menyelamatkan anak-anak bangsa hari ini yang kena korban COVID-19. Apa bedanya Anda semua yang ada di Kementerian Kesehatan itu dan kita semua ini seperti orang yang kena penyakit sakau. Bayangkan, alat kita bisa produksi sendiri, yang melegitimasi itu adalah Kementerian Kesehatan negara kita sendiri, lalu kita hari yang membuat aturan adalah kita sendiri, lalu kita bisa menggunakan aturan itu untuk menghambat memproduksi alat-alat sendiri. Coba Anda yang ada di Kementerian Kesehatan itu sadar loh apa yang sedang Anda lakukan ini. Jangan sampai hari ini COVID-19 sudah lewat, Anda baru tiba-tiba ujuk-ujuk keluarkan itu izin-izinnya. Di mana nalar kita hari ini? Ini nalar publik ini dipertanyakan loh Pak. Mohon penjelasannya loh. Ini saya tekankan betul-betul. Saya mohon penjelasan sejelas-jelasnya dari Kementerian Kesehatan dan jangan lagi pakai alasan prosedural. Karena hari ini kita sudah tidak bisa bicara tentang prosedural. Bayangkan Kemenristek itu sudah punya alat prototipe, mereka capek-capek buat itu semua. Tapi Kementerian Kesehatan hanya dengan alasan sertifikasi dan lain sebagainya, kita setuju bahwa perlu dilakukan verifikasi ataupun uji dan lain sebagainya. Karena ini menyangkut alat kehidupan seseorang, mati dan hidupnya seseorang. Tapi mbok ya Kementerian Kesehatan harus berani mendorong dan masuk dalam melakukan sebuah terobosan yang bisa men-speed up proses tersebut. Ini udah masuk berapa lama ini Bu, Pak? Jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua yang ada di komisi yang hadir hari ini, semangat didorongnya rapat gabungan ini karena kita melihat keengganan Kementerian Kesehatan beserta jajarannya untuk menggunakan produk dalam negeri yang dibuat dan diciptakan oleh anak-anak bangsa yang ada di negeri kita ini. Saya ingin sampaikan bahwa yang ada di LPNK itu orang-orang hebat loh, orang-orang cerdas, profesor, doktor, dan lain sebagainya. Mari kita berikan dia kesempatan. Dalam kondisi hari ini, anggaran kita sudah ada, saya dengar berapa triliun masuk di Kementerian Kesehatan, duit-duit kita, yang buat aturan kita, lembaganya kita juga yang punya. Lawang bagaimana ceritanya kita jadi lebih memilih tuh barang-barang yang ada diimpor di sana gitu loh.
Yang mensertifikasi kita, yang menguji kita. Kalau memang ada kurang-kurangnya, segera lakukan, dorong itu. Oh, ini yang kurangnya di sini Pak, lengkapi, bagusi alatnya. Sederhana kok. Artinya apa? Saya fraksi Golkar dari Komisi 7 melihat dan membaca ada indikasi permainan mafia kesehatan di Kementerian Kesehatan, yang seakan-akan membuat ataupun membangun sebuah sistem yang sistem tersebut adalah menolak produk-produk yang ada dalam negeri kita, di mana lebih mendorong dan memprioritaskan produk-produk impor yang masuk. Saran saya pimpinan, melalui rapat gabungan ini kita dorong untuk dibentuk apakah itu panja gabungan atau pansus untuk khusus menyoroti mafia kesehatan. Mengingatkan pemerintah untuk tetap konsisten, dilarang terbang, ya, dilarang mudik, jangan sampai ada celah karena dekat dengan si ini, dekat dengan si itu, peraturan dirubah. Terima. Sudah adakah prediksi kapan COVID ini berakhir? Karena kalau dilihat dari kurva, ini masih naik turun. Kenapa saya harus tanyakan ini? Karena apa yang disampaikan oleh beberapa menteri tadi yang diwakili, kalau Pak Menteri nggak ada, dari Menristek, kemudian Pak Menteri Kesehatan yang mewakili sekjennya, dan beberapa menteri terkait yang rapat pada siang hari ini, semua menyampaikan menyangkut bagaimana mereka akan Menristek. Pertama contohnya, dilihat dia menyampaikan dia akan memproduksi bulan Juli itu siap, mulai dari test kitnya bulan Juli siap. Sekarang Mei, masih ada 2 bulan lebih. Kenapa saya tanya tadi itu kurva? Kapan selesainya supaya kita tahu kita harus lakukan apa? Karena ini menyangkut anggaran semua Bapak Ibu sekalian. Kedua, saya mau sampaikan bahwa dengan adanya COVID-19 ini, seluruh pemerintah daerah merealokasikan anggaran untuk COVID. Tapi kok saya bingung ya, ada kekurangan alat di rumah sakit, ada kekurangan rapid test dan lain sebagainya. Anggaran ratusan miliar direalokasikan untuk COVID, tapi kok rame-rame yang saya lihat, rame-rame malah membeli sembako. Bahkan mohon maaf, untuk kepala-kepala daerah yang tidak pakai lagi kesantunan. Ini dalam rangka pemilihan kepala daerah, kok bisa-bisanya sembako dari realokasi itu bisa menggunakan logo-logo partai tertentu, baik provinsi maupun daerah. Dan kami punya bukti untuk itu. Anggota DPR reses ke bawah dan mereka sampaikan kepada kami. Ini apa ini? Dan ratusan miliar, ada di mana otak kita? Sebagai pemerintah daerah kok bisa seperti itu? Mohon maaf, saya juga dari partai politik, saya dari Nasdem. Tapi kita mau ingatkan dalam kondisi begini, tolong dong anggaran kok malah kebutuhan rapid test, kebutuhan ventilator yang masih kurang, ratusan miliar loh dianggarkan. Tapi tidak ada yang membelikan alat-alat itu. Sebetulnya kan kita bisa lihat daerah kita butuhkan apa, rumah sakit kita, apalagi rumah sakit yang diberikan kewenangan untuk menangani COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi siapa yang menjadi kontrol di sini? Apakah dari Mendagri kah? Atau siapa yang mengontrol? Gugus tugas yang dilaksanakan kalau dari pusat, di situ ketua dari Gugus tugas. Saya bisa ini. Ya, dari ketua gugus tugas yang diberikan kalau diturun ke bawah BPBD. Tapi yang di sini yang menjadi ketua gugus tugas adalah para gubernur. Turun di daerah itu ada para bupati. Kemudian terlibat juga di sana TNI Polri. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kami masih melihat hal-hal yang tidak pas seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ini seperti apa? Siapa yang kontrol tadi disampaikan oleh teman-teman dari komisi yang lain, Komisi 6 juga sampaikan. Mulai mengkritisi dari kementerian. Nah, sekarang ini turun lagi ke bawah seperti ini. Seperti apa? Negara kita sebanyak duit apapun kalau modal dengan cara seperti ini tidak akan mampu untuk menangani permasalahan kita. Makanya kenapa kita ini sudah mulai perekonomian kita sudah mulai mengganggu karena penanganan COVID betul-betul kalau saya bilang belum betul-betul kita belum puas. Penanganan COVID ini kami belum puas. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf.
Kami Komisi 9 sebelumnya sudah sampaikan mulai dari Februari COVID-19 ini belum masuk ke Indonesia. Mulai dari bandara pada saat kami pergi lihat dan nengok apa persiapan, dan kami sampaikan kekurangan-kekurangan, tapi itu pun tidak dilakukan. Bertahap kami sampaikan dari waktu ke waktu. Nanti sekarang lagi dari beberapa kementerian mau menyiapkan tadi BUMN, sementara membangun rumah sakit dan terus mempersiapkan kamar dan lain sebagainya. Makanya kurva tadi ini penting buat kami. Kapan ini? Karena ini menyangkut anggaran lagi. Mungkin itu pimpinan. Apa yang menjadi keluhan Pak Gus Irawan tersebut itu sebetulnya permasalahannya di uji klinis. Sekarang bagaimana Kemenristek ataupun BPPT mau produksi dalam jumlah besar kalau tidak ada jaminan dari Kementerian Kesehatan untuk bisa mengambil ataupun membeli ataupun memanfaatkan produk tersebut. Ya. Maka dari itu, melalui rapat ini, kita harus memberikan dorongan secara politis kepada Kementerian Kesehatan untuk jangan terlalu panjang-panjang kali birokrasi kayak begini. Sedangkan Kemenristek ini, BPPT kan anggarannya kan terbatas. Akhirnya permasalahan-permasalahan seperti Pak Gus Irawan ini salah satu contoh kasus permasalahan loh. Yang baru terbuka di dalam rapat gabungan ini. Berapa ribu lagi masalah yang seperti Pak Gus ini. Tapi kalau kita akhirnya terkendala dengan hanya permasalahan birokrasi dan lain sebagainya, akhirnya ini keburu mati dulu orang-orang di lapangan. Nah, kembali lagi, ini makanya tadi saya bilang, BPPT dan Kemenristek memiliki tanggung jawabnya. Kementerian Kesehatan juga memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Maka dari itu, melalui forum rapat gabungan ini, kita ingin mendorong agar segera dilakukan sinkronisasi dan koordinasi yang optimal dan baik. Dalamnya apa? Untuk mengarah kepada agar hal-hal yang terjadi pada Pak Gus Irawan, dan saya yakin teman-teman Komisi 9 lainnya, teman-teman Komisi 6 lain itu memiliki hal yang permasalahan yang sama seperti yang terjadi pada Pak Gus Irawan. Maka dari itu saya mendorong secara konkret bahwa melalui forum ini ada rekomendasi untuk dibentuknya pansus gabungan ataupun panja gabungan. Seperti apalah silakan tanpa mengesampingkan aturan internal kita. Semangatnya apa? Untuk supaya permasalahan-permasalahan kayak begini ini tidak terjadi lagi. Masa urusan orang udah mau mati di depan mata tapi kita masih terbentur dan terjebak dengan birokrasi yang ada.